17 menit. 17 menit lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa zurriyyatihi wa ibadihi thumma ila rahi bila samiddin thumma ila rahi awliya ila masyallah. Ta'ala hisaz wa tabajah. Ya nuqaddina. Wa abaina wa madina wa likafatil muslimin muslimat. Wa khususan mu'alif wa kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Sing ngaji langka paricarane li. Ana wae. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syuruta fihi ma ay al-khutbatani isma'u arba'ina ayat is'atan wa salasina siwahu mimman tan agidu bihil jum'ah al-arkana la jami' al-khutbah. Jadi syarat-syarat khutbah ini adalah lain surito disyaratkan bima dalam dua khutbah. Al-khutbah ini itu dua khutbah. Isma'u arba'ina mendengarnya orang 40. Ayat is'atan wa salasina yakni 39. Khotibnya 1 tambah 39 jadi 40. Tis'atan wa salasina 39. Siwahu selain khotib. Memang dari orang lan akidu yang sah bihim sebab man awal Jum'atu Jum'ah al-arkana untuk mencukupi rukun la jami' al-khutbah tidak semua khutbah, artinya tidak semua khutbah, artinya nggak sampai selesai khutbahnya. Mulai ku 40 yang ini pendapat itu biasanya ini yang khutbah itu. Kok misalnya pendapat lain mana? Jadi yang mendengarkan khutbah itu jumlahnya juga 40. 40 itu jumlah khutbahnya 1, pendengarnya juga 9. Walaupun mendengarkannya itu tidak seluruhnya khutbah 2, mungkin hanya khutbah 1. Kalau Syekhuna berkata guru kita, la tajibu tidak wajib wal Jum'atu Jum'ah ala arba'ina atas 40 orang. Tapi ba'duhum asomu, sebagian 40 itu asomu tuli budek. Soalnya kan orang kerungu budek bisu bisa. Walatasiu dan tidak sah ma'awuju jilawatin beserta adanya suara gaduh rawatin. Jadi ono wong khotbah ono nyetel tip gedene menang ngono pinggire, ono wong mantu banter-banteran kalau khotbah enggak sah Jumate karena tidak didengar, tidak bisa didengar khotbahnya itu.
Yamna'u kang mencegah polagot bima arukil khutbati mendengarkan rukun khutbah al-mu'tamadi bagi pendapat yang kuat. Bima di dalam dua khutbah. Jadi ada orang khutbah, pinggirnya ono konser khutbah ciciran banter-banteran. Khutbahnya tidak sah, jadi tidak usah salat Jumat saja sudah. Salat zuhur. Al-mutabani fihi ma. Wa in khalafa fihi jam'un kasirun, walaupun beda pendapat sebagian ulama besar, ulama banyak. Tapi ada ulama banyak yang memperbolehkan, itu enggak apa-apa. Ora apa-apa meskipun ora krungu pinggire anu kereta api rung ora krungu bis pinggir kereta api. Atau pinggirnya nang kerasa kayak masjid kerasa kayak ono khutbah bis terus lewat terus iya ora krungu lah. Tapi pendapat yang kedua ini boleh, yang penting datang. Malam Yasar itu sebagian ulama itu tidak mensyaratkan ilal khudur fakot kecuali datang. Yang penting datang 40 orang itu. Nanti pun kupingnya budek ke truk lewat. Wangu ora krungu. Mana bikin yang kerasa kaya kudune nganggo AC terus tutup rapat gitu. Tapi misalnya nggak nganggo AC nggak kerasa kaya. Wa alaiya dulu kalam Musain, dan atas pendapat ini menunjukkan kalam Musaini ibadil mawazi pada beberapa bagian. Walai syaratu, dan tidak disyaratkan konuhum adanya mereka 40 orang tadi di mahali sholati, di tempat sholat. Jadi tidak disyaratkan kumpul membangun sejak konser wit-witan, pokoknya kerungu sepekare kono. Wala fahmuhum, dan tidak harus paham. Kalau baik bahasa Arab yang ngomongno orang ngerti belas orang popo. Ima yasma'unahu, bagi orang yang mendengarkannya. Jadi meskipun tidak paham, orang 40 kurungu kabeh tapi nggak paham kabeh bahasa Arab, baik nggak apa-apa. Wasurito, dan disyaratkan fihima dalam dua khutbah Arabiyatun, bahasa Arab. Ini ngomong bahasa Arab, khutbah orang terjemahan. Ima di dalam dua khutbah Arabiyatun, bahasa Arab. Litibai salaf dan kholaf, karena mengikuti ulama salaf dan ulama kholaf. Ulama salaf, ulama kholaf semua bahasa Arab, nggak ada yang terjemah itu. Wa faidatuha, dan faidahnya Arabiyah bil Arabiyah dengan bahasa Arab ma'adan ma'rifatihim, beserta tidak adanya pengertian mereka laha kepada khutbah al ilmu mengetahui bil wa'zi, dengan nasihat bil jumlah secara global. Jadi apa itu sebenarnya pemahaman secara global saja pemahamannya. Pokoknya khutbah iki ya lagi nasihati wong-wong men takwa
Ono Pak wis cukup. Jumlah qalahu Qadhi berkata demikian Imam Qadhi. Jadi ini ya. Jadi Hakim ini mengikuti kayak nang Jogono nang situ bodoh kono. Nang situ bodoh yang isangnya bahasa Arab Madura lah Madura. Nah Madura itu kabeh khotbah bahasa Arab kabeh. Aku tahu nang situ bodoh kan khotbah terjemahkan dari Kiai Abdurrahman. Sampean khotbahnya pakai terjemah. Tapi jangan aku lebih baik daripada yang tidak diterjemah. Jadi walaupun orang-orang paham, tapi itu bukan lebih baik, bukan lebih baik. Itu rahman nasihat aku ngono. Kalau dia khutbahnya baik bagi bahasa Indonesia, tapi jangan aku lebih baik daripada yang khutbahnya pakai bahasa Arab. Bahasa Arab itu aslinya bahasa Arab. Andai kata tidak memungkinkan ta'alumuha belajar bahasa Arab, ta'alumuha belajar khutbah bil Arabiyah dengan bahasa Arab, kalau di waktu sebelum sempitnya waktu, atau wa minhum wahidun bisanihim. Maka supaya khutbah dari salah satu mereka bisanihim dengan bahasa mereka, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Tapi pun wa in amkana ta'alumuhum, tapi andai kata tamuha, andai kata ada waktu untuk belajar bahasa Arab, wajib maka wajib ala kulin pada tiap-tiap orang semua ala kifayati yang atasnya fardu kifayah. Jadi tetap pakai bahasa Arab khutbah itu yang paling baik. Kecuali gak bisa tempat belajar. Tapi kan saya bisa ke pondok pesantren jadi mesti bisa khutbah bahasa Arab. Mestinya begini, mestinya harusnya dipraktekkan dari sebelum khutbah itu ceramah bahasa Indonesia prol dan selesai baru azan Jumat terus khutbah bahasa Arab terus sholat ngono sing mulai nang Pakistan nang India barang ngono nang India nang Pakistan nang ini nang Thailand ini wis terjemah yang Indonesia pada baik aku ingin khutbah macam Nah, jadi ini artinya kita diberi waktu untuk belajar bahasa Arab semua. Jadi si khotbah yang ngerti, sing rongna jadi ngerti bisa. Yang kok jangan lagi lah, pokoknya kita kulong ini kok Quran hati juga suara pokok Quran hati. Nah, jadi itu manfaatnya bahasa Arab. Akhirnya nanti orang Indonesia bisa bahasa Arab semua kalau pakai paham ini. Soalnya nanti semua harus belajar bahasa Arab. Jadi orang mau kursus bahasa Inggris laris, kursus bahasa Arab laris. Ya kita enggak saya sing kursus laris bahasa Inggris. Nang pare bahasa Inggris, bahasa Arab juga bisa, tapi sing laris bahasa Inggris. Tak sing bahasa Arab. Wa qiyamu qadirin alaihi wa tuhurun min hadasin akbaro wa asgoro wa najasin wa mafuin anhu bisa biwa badiwa magani wa qiyamu qadirin alaihi ini syaratnya khutbah itu wa qiyamu qadirin alaihi berdiri bagi khatib yang mampu khutibnya ya cari yang mampu berdiri lah khutbah akeh tapi nunu maning
Ono sing uja khotbah mempak kiai tok, pak kiai ini wis tuwa jagong kudune ya terpaksa gini. Kayak sahabat Muawiyah iku khotbahnya karo lungguh. Karena Muawiyah ku barang jadi khalifah kan lemu banget. Lemu obesitas ya. Jadi khotbahnya karo lungguh. Udah, jadi yang bisa berdiri, khotibnya berdiri. Watuhurun min hadasin akbar wa asghar, dan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Wa najasin awal makfuin, dan dari najis yang tidak dimaafkan anhu. Fi sobihi di bagiannya, wa badina badana, wa di tempatnya. Jadi syaratnya orang khutbah itu berdiri, kemudian suci semua. Suci dari hadas besar, suci hadas kecil, suci dari najis, suci yang tidak makfu, fisobi dan badannya dan tempatnya. Kemudian wasitrun lil aurati, dan nutup aurat kayak sholat. Wasitrun dan menutup lil aurati maring aurat. Wasurito, dan disyaratkan julusun duduk bainahuma di antara dua khutbah. Bitumakniyatin fihi, dengan tumak ninah. Duduknya ya duduk tumak ninah, coba cepat. Nah, jadi menutup aurat duduk di antara dua khutbah. Nah, kalau orangnya khutbahnya dengan duduk gimana? Ya duduk aja. Udah turu tetap duduk. Mandi khutbah mandi kan bodoh kalau duduk. Duduk di antara dua khutbah, tumanina sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Beliau berkhutbah pada hari Jumat dengan 2 kali khutbah, serta duduk di antara keduanya itu lewat Muslim dari Kitab Muhadzab juz 2 halaman 3. Nah, sunnah dan disunahkan, kita sunnah mau rukun mau ismari rukun. Sunnah. Sunnah dan disunahkan ayakuna, hendaknya ada biqadri suratil duduknya tadi. Sunnah disunahkan ayakuna, hendaknya ada apa duduk tadi biqadri suratil ikhlas. Jadi ini kayak mau surat ikhlas. Wa ayat Qur'an fihi, dan hendaknya dia membaca pada surat ikhlas tadi fihi ketika duduk. Jadi itu minimalnya selama surat ikhlas. Lah paling lama ya susu lah pokoknya. Apa namanya, kadang-kadang kan ada orang baca doa apa itu pin tutup macam doanya. Panel khutbah ini kan ada anak sunnah mau doa apa. Sekarang waman khutbah qaidan, siapa yang berkhutbah karena dengan duduk, liuzin karena ada uzur, fasola maka memisah bainahuma di antara dua khutbah, bisa tatin dengan berhenti, wujuban dengan wajib. Jadi umumnya ada orang khutbah duduk, kan terus antara dua khutbah ada duduk. Tapi misalnya yang menang aja khutbah terus orang loro. Jadi menang di sini, sementara baca surat ikhlas semuanya. Wujuban dengan wajib menang. Soalnya orang menang kan maksudnya orang khutbah siji. Fafil Jawahiri, dan kitab Jawahir, lalam yajlis, andai kata ada khotib yang tidak duduk.
Khotbah 1 sama 2 itu terus berdiri terus. Posisi walaupun alhamdulillah pingpindo, itakulo pingpindo itu dianggap siji karena tidak duduk. Itu bagaimana caranya? Ya saya duduk maka dia duduk. Saya bisa nikah kemudian khotbah yang ketiga. Dari khotbah 1 dan 2 tadi dianggap khotbah 1. Terus kita duduk baru dia khotbah kedua. Jadi khotbah yang ketiga itu dianggap khotbah kedua. Wawilaun bainahuma dan nuli-nuli. Artinya bersambung. Wawilaun bainahuma dan beruntun terus-menerus. Muwalat. Bainahuma di antara 2 khutbah. Wa baina arkanihima dan di antara rukun-rukunnya 2 khutbah. Wa bainahuma dan di antara 2 khutbah. Wa baina sholati di antara sholat. Bi alla yafsila tawilan urfan dengan tidak dipisah lama, dengan dipisah waktu yang lama. Lama apa? Urfan. Urfannya dia dikira-kira jelek lah urfan itu. Ojo kesuwen nek leren niku. Omongnya jangan kon kesuwen yo, jenenge kesuwen. Ada wong-wong ngomong kesuwen yang berarti kesuwen. Tapi jadi urfan itu maksudnya kita diberikan wewenang untuk menentukan kita berapa lama itu yang lama-lama biar tidak terlalu lama. Jadi gitu. Biar masuk mualat. Jadi ya, saya ulang ya. Yang harus mualat itu tadi 2 khutbah. Ya, 1 khutbah 1, 2 khutbah. Kemudian rukun-rukun khutbah semua juga mualat. Rukun-rukunnya. Ya rukun hamdalah, kemudian ono itakullah, sholawat, itakullah, ya, terus apa bu nasihat kan itu terus beruntun. Ada terus lahiran di situ. Nah, mereka terus duduk ya. Habis duduk terus khutbah lagi ya. Habis sudah terus habis itu terus komat ya. Komat terus sholat gitu. Terus ojo leren. Terus leren. Jadi namanya muwalat ya. Tapi ya tidak terlalu ekstrim. Tidak terlalu ekstrim ya apa? Andai kata ada jeda yang masih dianggap tidak lama ya nggak apa-apa. Soalnya harus ekstrim ya. Ada orang imam itu ketika akan ngimami dia atur barisan kayak stopnya diluruskan itu orang sing bantai itu nanti tidak mualat nih kalau karena ngatur barisan kan berarti lama loh ya enggak gitulah kalau ngatur barisan kan sudah rasul itu jadi ya tidak apa-apa ngatur barisan memang ada yang berpendapat itu tidak boleh habis khutbah itu harus takbir Allahu Akbar apa sholat Jumat nggak boleh ngomong-ngomong macam-macam. Ada yang ekstrim begitu ekstrim. Tapi kalau masih ada hubungannya seperti mengingatkan soft yang kosong supaya maju isi itu kan anu nggak apa-apa. Itu di sana itu. Tadi malah kepalakan depaknya. Jadi imamnya ngomong begitu. Sopnya luruskan ini. Luruskan depaknya malah bubar salam ngomong. Nggak boleh itu apa nyimak dari imam kok pinter. Ini nggak apa-apa. Ini gak ngurusi. Iya, udah kan depak kan ngurus soft kan depak ngurus soft loh. Itu di Pemalang itu ada saya dapat berita gitu di sana dikit gitu loh. Nah, udah. Jadi memang kata-kata urfan itu ya kita maknani sendiri ya tak pantasnya.
Kalau masih ada hubungannya seperti dia namanya budayanya tidak apa-apa lah. Sayyidina Umar tuh kalau akan imam itu malah sana berjalan ke kanan ke kiri mana-mana. Ayo, hanya Nabi begitu, ayo di dadanya jangan mondol, dadanya ditepuk biar lurus. Hanya Nabi gitu begitu kalau kalau mau imami nggak langsung takbir. Nah kalau imam yang ngomong tuh yang nggak apa-apa. Sayyidina Umar malah ekstrim mana gitu. Sudah kita teruskan. Wasayati dan akan datang an-ikhtilal mu'alati bainal majmu'ataini bi fi'li raqataini bal bi aqal mujzi'in fala yabutu adabtu bihadza huna wa yakunu bayanan lil urfi. Ini urfi lagi. Wasayati dan akan datang anal ikhtilal mu'alat. Nanti akan dijelaskan bahwa terselangnya mualat di antara dua salat yang dijamak adalah dengan mengerjakan salat 2 rakaat. Bahkan hanya dengan pekerjaan yang mencukupi salat sesingkat-singkatnya. Ukuran ini tidaklah jauh untuk dijadikan suatu patokan dalam masalah mualat di antara dua khutbah. Adanya patokan itu hanyalah karena urf saja. Ukuran 2 rakaat sholat dianggap lama. Jadi gitu ya. Jadi kan tadi kan ada syarat mualat. Mualat itu jangan lama-lama pisahnya. Nah, pisah lama itu seperti apa? Ya kira-kira orang sholat cepat 2 rakaat selesai, itu namanya lama. Nah gitu loh. Jadi kalau hanya meluruskan barisan, ini nggak apa-apa lah. Masa sampai orang rakaat sholat. Itu maksudnya begitu. Jadi untuk pedoman yang nama mualat bagaimana? Mualat itu pokoknya berhentinya jangan lama-lama. Bagaimana yang lama itu? Lama itu kira-kira sholat 2 rakaat. Itu lama. Kalau udah sampai sholat 2 rakaat, bentar namanya. Wasunnah dan disunahkan limuidiha bagi orang yang akan melaksanakan Jumatan, al-Jum'ah, baiklah alzamuhu disunatkan mandi dan husun kita mimil badan. Jadi membasahi seluruh badan dan kepala dengan air ya, waroksi bimain ya. Air cuma wa ilam talzamhu huslun kita mimil badan dengan menyiram badan dan kepala dengan air. Wain ajaza sunnah tayamumun. Kalau tidak bisa mandi karena sakit mungkin atau ada uzur lah. Tayamumun maka tayamumnya biniatil ghusli dengan niat mandi. Pada pagi sudah terbit matahari, fajar terbit fajar. Jadi sunahnya mandi Jumat itu bukan jam 3 malam, tapi sesudah subuh. Masuk subuh, mandi, niat mandi Jumat. Gitu. Kalau mandinya mandi jam 2 malam ya, namanya mandi malam, mandi taubat, belum mandi Jumat. Jadi kalau sudah masuk subuh, atau sudah sholat fajar lah. Itu baru namanya mandi sholat Jumat. Bayang beri dan sebaiknya liso imin bagi orang yang puasa khosia yang khawatir minhu dari soim muftiron batal tarkuhu meninggalkan mandi.
Bagaimana sairul alkal dan juga lain-lain mandi al-masnunah yang disunahkan. Jadi umpama ada orang puasa, jam 11 mandi nantilah mobil, khawatir batal masuk kuping apa-apa, ya sudah tidak usah mandi nggak apa-apa. Iki ndek kene iki mau loh. Mandi Bagaimana sairul alkal. Bukan mandi sunnah yang lain. Iya. Marodin. Halo. Iki ndek kene mau ana walaupun ia tidak wajib mengerjakan sholat Jumat itu bagi musafir, wanita atau yang belum balik. Jadi itu walaupun nggak sholat itu disunahkan mandi Jumatan itu. Dalam uhuslun, walaupun tidak diwajibkan mandi. Saya nanggene ono itu Disunahkan mandi yaitu membasahi seluruh tubuh dan kepala. Walaupun ia tidak wajib mengerjakan sholat Jumat itu. Ya, artinya begini loh. Kan ada orang yang wajib Jumatan, ada yang tidak wajib Jumatan. Ya. Orang perempuan kan tidak wajib Jumatan. Tapi dia mau sholat Jumat, mau ke masjid. Nah, itu sunnah juga mandi Jumat. Seperti orang musafir kan tidak wajib Jumat. Terus mau Jumatan, dia mandi Jumat gitu. Jadi walaupun dia tidak wajib Jumat, itu tetap disunahkan mandi. Siapa saja yang akan datang ke masjid untuk sholat Jumat, walaupun dia tidak wajib Jumat. Ya kayak wong wadon, kan ada wajib Jumat terus. Walaupun nggak Jumatan itu sunah mandi Jumat itu. Nah, yang mau ke Jumatan. Yang mau pergi Jumatan. Okay. Terus ilaja. Bayang ini so imin khosyamil. Kalau orang yang puasa ya sudah Fatihah. Wakadha sairul awsal, demikian buat semua mandi selain mandi Jumat. Ada orang puasa kalau suruh mandi tobat nanti khawatir batal, ya sudah usah mandi tobat. Al-masnunah yang disunahkan. Kalau yang wajib sih wajib. Wa qarbuhu min dihabihi ilaha afdalu. Wa qarbuhu dan mendekatnya orang tadi min dihabihi, jadi perginya orang tadi ilaha Jumatan itu afdalul. Karena dia kan tidak mandi. Kalau tidak mandi ya budaling kok oleh sidik ae. Kalau yang mandi kan baiknya pagi-pagi itu bisa mandi. Jadi mandi yang afdol adalah mandi ketika akan pergi melaksanakan. Mandi yang afdol adalah mandi yang ketika akan pergi melaksanakan sholat Jumat. Jadi begitu akan pergi sholat Jumat, mandi. Ya terserah berangkatnya. Kalau berangkat jam 7 ya mandi jam 7, berangkat jam 8 mandi jam 8 itu maksudnya. Jadi bukan nyuruh sholat belakangan, bukan begitu maksudnya. Jadi mepet antara mandi dengan berangkat itu segera. Jangan mandinya subuh-subuh, berangkat jam 10. Malu semambu mau keringat. Jadi kalau mau berangkat jam 10 ya mandinya jam setengah 10. Kalau mau berangkat subuh ya mandinya subuh. Kalau ta'arudul ghuslu wa tabkir wa muradul ghusli aula lil khilafi fi wujubihi min sama kuriha tarku. Kalau ta'arudu andai kata bertentangan antara mandi dan menyegerakan mendatangi tempat Jumat ya. Kalau itu wa tabkir,
Dan dikata bertentangan al-ghusl mandi. Buat tabkir dan pagi-pagi berangkat ke masjid. Fa'amura'atul ghusli, maka menjaga mandi aula lebih utama. Lil khilafi, berbeda dengan orang yang berpendapat fi wujubiha, di dalam wajibnya mandi. Maka menjadikan mandi lebih utama karena ada perbedaan paham mengenai kewajiban mandi itu. Suami sama dari paham yang berbeda ini ada yang wajib ini kuliah dimakruhkan tarkuhu, tidak mandi. Jadi jangan sampai orang mau sholat Jumat itu tidak mandi. Karena hukum makruh. Kenapa makruh? Karena ada yang menyurahkan, ada yang mewajibkan. Jadi tengah-tengahnya makruh. Jadi kalau tidak mandi makruh. Nah kemudian kalau perbedaan niat tadi, saya mau berangkat pagi-pagi. Kalau pagi-pagi kan nanti siang-siang ya. Apabila bertentangan antara mandi dan menyegerakan mendatangi tempat Jumat. Kalau mandi dahulu tidak bisa pergi pagi-pagi karena airnya belum ada. Kalau pergi pagi-pagi tidak sempat mandi. Maka mendahulukan mandi lebih utama. Karena ada perbedaan paham. Jadi masalah air ya. Saya ingin berangkat sholat Jumat pagi, jam 6 pagi. Tapi air belum ada. Airnya nanti jam 9 baru datang air. Datangnya. Nah, kalau gitu lebih baik nunggu jam 9 itu berangkatnya. Nunggu air. Sebab apa? Sebab kalau pergi ke masjid tidak mandi, itu ada yang mengatakan makruh. Jadi lebih baik nanti berangkatnya jam 10 aja. Setelah mandi baru berangkat. Tapi kalau memang sejak pagi sudah ada ya mandi. Kalau mau berangkat jam 6 ya mandi jam 6 terus berangkat ke masjid mandi. Itu maksudnya. Ini kalau ada pertentangan antara mandi apa pagi-pagi ke masjid ini. Kalau ke masjid pagi-pagi tidak mandi, kalau mandi dulu sudah ada air. Nah, ini ada hadis dari Imam Bukhari Muslim. Idza jaa ahadukum al-jum'ata falyatasil. Kalau datang dan salah satu kali sholat Jumat, maka supaya mandi. Mandi ini diperintah oleh Rasulullah. Falyatasil ini namanya fi'il amar. Amar lil ghaib. Falyatasil. Ini kayaknya kok cuma mata ya. Apalagi orang Arab ya, zaman itu orang Arab dari yang mandi mulai itu Nabi. Dulu tidak ada orang mandi. Jadi orang yang mandi itu orang-orang yang soleh dulu, orang yang bersolat. Kalau orang Arab ya umumnya tidak mandi. Orang Barat saja mandi itu abad ke-18. 18 kan diwingi kan sampai. Jadi orang Barat itu kenal mandi itu abad sudah perang salib, pada apa sudah baru ada mandi di sana. Mereka kenal bersih-bersih itu ya setelah Islam masuk Eropa. Itu saya baca di bukunya Dr. Ramali, memelihara kesehatan dalam Islam judulnya. Jadi Islam ini hebat sekali. Jadi revolusi kebudayaan betul. Orangnya saya nggak adus sudah adus. Coba lu ndelok film koboi ucak-ucak nok matane. Banyu duduk banyu ucak-ucak berangkat mana.
Wa minal aghsal al-masnunah, ini sekarang mandi yang sunnah itu macamnya berapa? Wa minal aghsal al-masnunani ada setengah dari mandi yang disunahkan. Usul ini mandi kalau hari raya. Jadi kalau kita akan sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu mandi dulu. Wal kusufa ini dan sholat kusuf juga sholat mandi. Wal istisqa dan sholat istisqa juga sholat mandi. Salur haji dan mandi ketika naik haji itu akan umroh, akan ikhram itu kan ada mandi di Bir Ali itu, di Bir Ali berhenti mandi dulu, nanti sholat ikhram baru ikhram haji apa ikhram umroh. Ghusl mayit dan mandinya orang yang memandikan mayit. Ada orang memandikan mayit itu sudah wal ghusl etikaf dan orang mandi karena akan etikaf. Karena kan itu mandi dulu. Tapi ada hadisnya orang satu hari. Kalau orang etikaf masih satu hari, pahalanya itu dijauhkan dari api neraka 2 parit. 1 parit itu jaraknya antara langit dengan bumi. Itu orang yang mau etikaf di masjid 1 hari. Hukumannya belum berhari-hari, 3 hari, 4 hari. Tapi biasanya Rasulullah etikaf seperti itu kalau bulan Ramadan. 2 hari. Tapi sunah mandi itikaf. Wali kulli lailatin min Ramadan, dan setiap malam bulan Ramadan. Jadi Mandi lagi. itu sudah mandi Ramadan. Akan berangkat sholat Isya itu mandi dulu. Mandi apa? Mandi malam Ramadan. Mandi Ramadan. Iya, mandi Ramadan. Karena katanya mandi Isya nggak baik. Jadi mandi dulu. Menurut sehat Berarti baik. Maksudnya memang setiap kali akan berkumpul dengan orang banyak, biar kumpul sama orang itu tidak bau. Oh ya, selain mandi ya pakaiannya salin nanti bersih. Mau mandi makanya gak salin ya. Waduh, ayo mampu. Wali min Ramadan, wali hujamah, dan orang yang berbekam. Dari mandi malam terus bekam ya. Hujamah itu bekam. Tapi biasanya kalau si bekam kalau mandi, gue malam mandi gue cuma 1 jam lagi loh. Ya diturut ya. Jadi memang bekam itu kan kena najis, kena darah itu loh. Darah kan tidak boleh, najis kan, harus dicuci. Makanya habis bekam ya setengah wajib gak mau sunah itu. Wali taghyul jasad dan bau badan. Bau badan sunah mandi. Orang yang badannya bau karena banyak makan pete apa banyak makan bawang putih. Itu sunah mandi setiap bau badan. Wa ghusl kafiri idza aslama, dan mandinya orang kafir yang masuk Islam. Bil amri bihi, kan ada perintahnya di Nabi menyuruh Qais bin Asim mandi ketika ia masuk Islam. Jadi mandi bagi orang kafir yang masuk Islam itu kan sesudah masuk Islam kan. Sebagaimana Nabi menyuruh Qais bin Asim mandi ketika ia masuk Islam. Apa akan masuk Islam?
Ini kan ila aslama, nalikane wis Islam. Jadi wis masuk Islam. Kalau yang akan kan berarti pakai fi'il mudhari, ini sisi fi'il madhi. Tapi kebanyakan saya lihat itu orang yang mau Islam suruh mandi dulu itu. Tapi baiknya yang sudah Islam ya mandinya itu. Jadi Islam sudah sajat terus suruh mandi gitu loh. Mandi Islam. Di situ maknanya banyak sekali karena dia kumpul sama istrinya berkali-kali yang nggak pernah mandi. Jadi sudah masuk Islam menurut pendapat saya, bukan akal Islam. Kalau akal Islam kan belum wajib mandi. Kalau akal Islam, kalau sudah Islam baru hukum-hukum, mana hukum-hukum itu sudah masuk Islam. Kalau sebelum Islam kan belum ada hukumnya, hukum sunnah apa, hukum wajib, tidak ada hukum-hukum sebelum Islam. Wah, jadi orang Islam masuk apa itu habis Islam mandi itu sunnah saja, bukan wajib. Walaupun mestinya kan wajib mestinya. Memang ini repot. Asalnya pakai Mandi. Ya, asalnya pakainya pakai fi'il madhi ketika sudah masuk Islam. Iya, sudah masuk Islam. Tapi tidak wajib juga, aneh kata. Ya. Mau sholat apa mau apa. Jadi anak kasirina karena banyak orang aslamu masuk Islam, orang yu'maru dan tidak diperintahkan diri untuk mandi. Masuk Islam duduk-duduk di Batu Mekah, Nabi tidak perintah kamu habis ini malu mandi, tidak gitu. Ya, artinya orang Islam, orang masuk Islam itu memang dimaafkan semua dosanya sudah termasuk zina ada baik, tidak semua dosanya itu. Orang malu tidak diperintahkan dia untuk mandi. Wahada dan ini izalam wahada dan ini izalam apa? Ya'rid. Lam ya'rud lahu kufri al-musla min jalabatin ya. Tidak wajib mandi bagi orang yang baru masuk Islam sebab banyak orang yang masuk Islam tidak diperintahkan mandi. Ada hukumnya sunnah. Ini berlaku selama orang kafir itu belum pernah mengalami sesuatu yang mewajibkan mandi, misalnya hadas, junub dan sebagainya. Kalau tidak begitu, ya pernah berhadas junub, maka ia wajib mandi, walaupun ia pernah mandi ketika masih kafir. Sebab niat mandinya dianggap batal karena masih kafir. Yang paling muakkad dari sunat. Jadi ternyata wajib mandi juga. Saya sangat tidak wajib mandi. Jadi tidak wajib mandi itu kalau orangnya belum pernah junub. Kalau orang yang masuk Islam itu sudah punya istri, kan sudah pernah junub berarti. Maka ya wajib mandi di sini. Yu'radu lahu fil kufri ma yujibul husla min janabatin aw nahwiha. Wa illa apabila tidak wajibul huslu maka wajib mandi. Jadi walaupun waktu kafir itu habis kumpul istri mandi, itu nggak dipakai itu.
Kalau hadis itu al-Islam ya cukup mandi, qabla. tidak memerintahkan mandi. Oh, dosa-dosa aja sudah hilang kok, apalagi mandi. Al-Islam ya cukup qabla. Nah, Iya, itu kan bukan masalah junub, masalah dosa. Kalau dosanya itu memang diampuni semua, tapi kalau junub, utang, bangkanya kan kudu nyaur. iya. Dosa Iya, saya jadi ini gugur kok mandi harus mandi. iya, soalnya sudah Islam. Sudah Islam itu dia harus sholat fardu. Sholat fardunya harus suci. Suci atas besar dan atas kecil. Akhirnya ya harus mandi. Dan dengan dosa memang taubatnya ya sudah dengan anu aja dan syahadat saja. Kan Jadi di sini ngomongnya begitu. Ma'yu jibul ghusla min janabati. Dia pernah junub dulu. Nah, kalau sudah dulu itu sudah hilang semua kan mestinya. ya wa illa wajibul ghuslu. Iya. Ma yujibul ghusla min janabatin aw nahwiha. Jadi piye? Jadi piye? Jadi tidak wajib mandi bagi orang yang baru masuk Islam, sebab banyak orang yang masuk Islam tidak diperintahkan mandi. Hukumnya sunat. Ini berlaku selama orang kafir itu belum pernah mengalami sesuatu yang mewajibkan mandi, misalnya hadas junub atau sebagainya. Kalau tidak begitu, ia pernah berhadas junub, maka ia wajib mandi, walaupun ia pernah mandi ketika masih kafir. Sebab niatnya mandinya orang kafir dianggap batal. Perasaanku. Iya, jadi dosa hilang kok kemarin junub. Mestinya ketika junub sesudah Islam baru haji. Kalau junub sebelum Islam, aku nggak ikut seperti dosa-dosa Islam. jadi lain memang dosa dengan hadas itu memang lain. Hadas itu yang kayak orang kena najisnya ketika kafir. Ketika masuk Islam ya najisnya harus dibuang kan. Ini pakainya harus salin bersih. Bukan tidak boleh. Ini kan najis ketika saya masih kafir, ya harus dibuang. Juga hadas juga termasuk kayak gitu. Logikanya. Tambihun. Sudah selesai. Tambihun itu besok aja, ini sudah jam 10 lebih. Coba ngaji. Ila hadir Nabi. Ayo kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Subhanaka la nuhsisan 'alaika anta kama asna nafsika. Wa lakal hamdu hatta walhamdulillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa sholli Muhammadin fil nabiyyin
Wa Amin. salli wa sallim ala Muhammadin fi yawmiddin. Amin. Wa salli ala Muhammadin wa inna nas'aluka wa nas'aluka Amin. abdanana wa abdana wa ahlana wa auladana wa zurriyatana. Allahumma ja'alna wa iyyahum bi kanafika wa amanika wa ayyadika wa jiwika min syarri kulli syaitanir marid wa jabin alladhi anil bagin wa min syarri ala kulli syaitanir. Amin. Allahumma jammilna bin afiyah wa Amin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. الحمد لله الفاتحة. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amin. Izin Ustaz saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Yai pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng-sareng. Nah, kalau gini sih, Assalamualaikum.